warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di kajian Maghrib Isya di tempat ini, melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini insyaallah akan membahas sebuah pembahasan masih terkait dengan darah, tapi darah nifas. Dan ini adalah penutup dari Kitabut Thaharah. Setelah itu kita akan berpindah ke Kitabus Shalah. Ini pembahasan penutup di kitab terkait dengan Thaharah. Apakah bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Sudah dimaklumi, termasuk hadas besar yang menimpa seorang perempuan adalah darah nifas. Ini di dalam syariat kita, karena agama kita adalah agama yang sempurna. Semuanya telah diatur, semuanya telah diuraikan. Tidak ada lagi yang tersisa dari hukum yang hamba butuhkan, apakah sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kecuali pasti telah diajarkan, telah dijelaskan hukumnya di dalam syariat kita. Bahkan kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan beliau telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai kata beliau hatta at-tuyur, sampai burung-burung dia terbang di langit. Kenapa bisa dia terbang tidak jatuh? Itu diajarkan kepada kita. Siapa yang menahannya sehingga tidak jatuh? Sementara kalau kita mau terbang, lompat di lantai 2 misalnya di sini, itu tidak tertahan di tengah. Kita burung tertahan. Bahkan ada sebagian burung tidak ada singgah. Kalau dia keluar pagi, itu tidak pernah singgah di pohon sampai pulangnya malam. Siapa yang menahannya? Kenapa bisa seperti itu? Nabi SAW meninggalkan kita sudah mengajarkan ilmu, bahkan bagaimana burung bisa terbang. Apalagi terkait dengan mukallafain, terkait dengan dua yang dibebani, yaitu masalah hukum seputar manusia dan jin. Seputar manusia dan jin. Di antara yang dijelaskan adalah masalah ini, darah nifas. Darah nifas. Sekarang apa itu darah nifas? Kita mungkin sudah maklumi bersama, karena ini sama bahasa Arab dan bahasa kita. Di bahasa Arab dibilang nifas, di bahasa kita juga dibilang nifas. Jadi ini sudah dimaklumi. Tapi pengertiannya menurut syar'i, istilah syar'i, darah nifas adalah disebutkan oleh para ulama kita, dia adalah damun yakhruju minal mar'ah ba'dal wiladah au ma'aha au qablaha biyaumin au yaumain au thalathatin ma'at talqi. Darah nifas secara istilah dia adalah darah yang keluar dari seorang perempuan setelah dia melahirkan, atau bersamaan dengan dia melahirkan, atau sebelum melahirkan, sehari atau 2 hari atau 3 hari bahkan. Tapi syaratnya
kalau dia keluar sebelum melahirkan akan terhitung sebagai darah nifas kalau ada tolknya, kalau sudah ada pembukaan. Dokter bilang ini kamu sudah pembukaan. Perempuan tahulah pembukaan maksudnya apa. Iya. Dokter kasih keterangan seperti ini. Maka kalau keluar darah waktu itu, apakah sehari atau 2 hari bahkan 3 hari sebelum melahirkan, maka dia sudah dianggap nifas. Ini yang perlu diketahui, karena kadang kita menghukumi nifas kalau pas sudah melahirkan. Tidak. Namanya darah nifas ini adalah darah yang keluar bisababil wiladah. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Berarti kalau keluar setelah melahirkan, darah nifas. Atau berbarengan dengan melahirkan, darah nifas. Atau sebelum melahirkan tapi sudah pembukaan, itu sudah nifas. Jadi tidak wajib lagi sholat kalau hal itu sudah keluar. Ini arti darah nifas. Kata beliau babun nifas, bab tentang nifas. Apa itu nifas? Sudah tadi. Kata beliau rahimallahu wa huwa damu al-kharij bisababil wiladah. Beliau kasih ketentuan umum. Darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Apa hukum darah nifas? Kata beliau wa hukmuhu hukmul haid. Hukum darah nifas sama dengan hukum darah haid. Jadi yang kita pelajari sebelumnya tentang darah haid sama dengan darah nifas. Sama dengan darah nifas. Fima yahillu wa yahrum. Terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misal ketika seorang perempuan keluar darah haid, maka tidak boleh lagi dia sholat. Sama, kalau sudah keluar darah nifas, tidak boleh lagi dia sholat. Seorang perempuan kalau keluar darah haid, tidak boleh lagi dia berpuasa. Dan harus dia kodok puasanya. Sama juga, darah nifas kalau keluar, tidak boleh lagi dia berpuasa. Dan nanti dia harus kodok puasanya. Harus kodok puasanya. Iya. Kemudian seorang yang haid, kita ambil pelajaran sebelumnya, tidak boleh dia tawaf di Ka'bah. Maka sama juga, kalau ada seorang perempuan dia pergi umroh, melahirkan di sana, tidak boleh dia tawaf kalau keluar darah nifasnya. Sama, kita bahas sebelumnya, seorang perempuan yang sedang haid, tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, dalam artian berjima, berhubungan badan. Tidak boleh. Di haid, di nifas juga sama. Jadi berlaku pada hal yang halal, yang haram. Yang halal itu yang tidak boleh. Contohnya, pada hal yang halal dia juga berlaku sama dengan haid. Contoh, seorang yang haid, halal bagi suaminya memakan makanannya yang dia masak, adonan yang dia adon. Maka ketika dia nifas, sama, halal masakannya. Seorang yang sedang haid boleh tidur bersama dengan suaminya, seranjang, satu selimut, boleh. Dan boleh suaminya mencumbuinya. Selain yang satu itu, karena dini haid seperti itu, dihaidkan seperti itu. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan semua apapun yang kamu ingin lakukan sebagaimana biasa antara suami istri, kecuali nikah, yaitu kecuali berhubungan badan. Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk pakai sarung, kemudian Nabi mencumbuinya. Di istri yang lain Nabi SAW tidak suruh pakai apa-apa, Nabi mencumbuinya. Maka darah nifas kalau juga pas keluar, sama, halal semua itu bagi suaminya. Ya, halal semua itu bagi suaminya. Ini hal-hal yang halal. Kemarin juga pernah kita bahas di pertemuan pada pembahasan darah haid. Kita menjelaskan dan mendapatkan faedah dari penulis bahwa seorang haid boleh masuk masjid. Seorang yang sedang haid boleh masuk masjid. Yang penting dia jaga darahnya tidak mengalir ke masjid.
Karena Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk pergi ke masjid mengambil sajadah. Aisyah bilang, saya haid. Kata Nabi SAW, haid bukan di tanganmu. Yaitu yang haid hanya di tempat keluarnya darah. Boleh deh ke masjid. Maka sama juga seorang perempuan yang sedang nifas boleh ke masjid. Boleh ke masjid. Ini dalam hal yang boleh dan yang tidak boleh. Ini sebagian contoh saja. Jadi semuanya berlaku sama. Ini terkait dengan hukum darah nifas. Wa yajibu wa yasqutu bih. Dan pada hal yang wajib ketika seorang perempuan haid, demikian pula hal yang gugur darinya ketika dia haid. Hal yang gugur darinya ketika haid. Misalnya hal yang wajib. Seorang perempuan kalau dia suci dari haid, apa yang wajib baginya? Siapa yang tahu? Apa yang wajib bagi seorang perempuan ketika dia suci dari haid? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Kita, apa? Hah? Mandi, suci dari haid. Betul, kasih dia buku. Masya Allah. Iya. Tidak ada duanya ya, cuma satu di bawah. Jangan sampai saya juga mau. Baik, kan kalau ada seorang perempuan suci dari haid, wajib dia mandi supaya dia sholat, istrinya, suaminya bisa lagi menggauninya. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Sama juga kalau dia suci dari nifas, wajib juga dia seperti itu. Wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yasqutu bih. Dan juga gugur apa yang digugurkan pada seorang perempuan yang sedang haid. Siapa yang tahu apa yang gugur dari seorang perempuan saat dia haid? Angkat tangan. Sholat 5 waktu. Iya tahu, tapi tidak ada hadiah. Tidak apa-apa aja. Tapi kalau kita mau saya utang, tidak apa-apa. Saya utang saja. Berarti nanti. Baiklah. Saya utang hadiah 1. Iya. Jadi seorang haid, kalau keluar darah haid, gugur kewajiban sholat 5 waktu. Sama juga nifas. Ketika keluar dari nifas, gugur kewajiban sholat 5 waktu. Sama semuanya berlaku hal tersebut. Jadi ini hukumnya sama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa aktaruhu arba'una yauman wala hadda li aqallihi. Paling lama seorang perempuan itu nifas itu 40 hari. 40 hari. Itu paling lamanya. Dan tidak ada batasan tersedikitnya. Dan yang tersedikit ini tidak ada batasannya, itu disepakati oleh para ulama. Artinya kapan seorang perempuan ini dia melahirkan, keluar darah nifas, 1 pekan kemudian sudah tidak ada lagi darah, bahkan keluar tanda sucinya. Dengan 2 tanda ya. Karena seorang perempuan itu kalau suci dari haid atau nifas 2. Salah satu saja dari 2 ini. Pertama keluarnya cairan putih, kemudian yang kedua kering tempat keluarnya. Kering tempat keluarnya. Yaitu dia tidak merasa lagi ada darah, kemudian dia masukkan sesuatu di tempat keluarnya bersih, maka dia telah suci. Sepakat para ulama tidak ada waktu tersedikitnya perempuan nifas. Tidak ada waktu terpendeknya. Kembali kepada darah. Kalau dia melihat darah, nifas. Kalau tidak, maka tidak nifas. Bahkan para ulama rahimahumullah, kalau berkata, kalau ada seorang perempuan, dia melahirkan, tapi tidak ada sama sekali darah yang keluar. Kalau seandainya begitu. Jadi saat dia melahirkan, pecah ketuban, tidak ada darah sama sekali. Bersih. Maka tidak ada haid baginya. Dia tidak wajib mandi karena tidak ada darah keluar. Ini kalau misalnya ada. Kalau misalnya ada. Karena bukan melahirkan yang dilihat, tapi darah. Ada enggak yang keluar? Ada darah, maka ada hukum. Tidak ada darah, maka tidak ada hukum. Itu kaidah di dalam masalah seorang perempuan yang melahirkan.
Jadi paling sedikitnya tidak ada batasan. Sekarang paling banyaknya, kata beliau, arba'una yauma, paling banyaknya adalah 40 hari. Ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Pendapat ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Berarti, dan ini pendapat yang kuatnya berdasarkan tentunya dalil-dalil dari para sahabat Nabi SAW. Mereka berkata, dulu kami di masa Nabi SAW duduk nifas itu 40 hari. Paling banyaknya. Paling banyaknya. Kalau lebih dari 40, maka bukan dari nifas. Misalnya seorang perempuan, dia melahirkan. Sudah 40 hari setelah melahirkan, masih keluar darah. Maka lebihnya itu bukan darah nifas. Darah apa? Pertama, darah istihadah. Mungkin masih ada uratnya yang pecah saat melahirkan, belum tertutup. Sehingga masih mengalirkan terus apa? Darah. Darah istihadah namanya, darah rusak karena urat yang putus. Atau tidak ada urat yang putus. Lihat lagi, kalau bertepatan dengan waktu haid sebelumnya, maka darah haid. Tapi kalau tidak, maka itu bukan darah nifas, tapi darah apa? Rusak. Maka darah rusak. Ini kalau lebih dari 40. Jadi paling panjangnya adalah hanya 40 saja. Setelahnya walaupun keluar darah, maka itu bukan darah nifas. Maka itu bukan darah nifas. Makanya kata beliau rahimahullah, wa mata ra'atit tuhra iktasalat wa hiya tahirah. Sekarang kapan seorang perempuan melihat dia sudah suci? Dia sudah suci. Tidak ada lagi darah, maka dia mandi. Sekarang karena dia sudah suci. Karena dilihat darahnya. Fa'in adat fi muddatil arba'in. Ini kalau ada kasus. Seorang pada hari ke-20 suci. Tidak ada lagi keluar. Tempat keluarnya darah sudah kering. Atau sudah keluar tanda sucinya. Itu cairan warna apa? Putih. Maka dia sudah suci, dia mandi. Sekarang, bagaimana kalau darahnya keluar kembali? Ini masuk dalam pembahasan cabang dari sebelumnya tadi. Kan tidak ada batasan tersedikitnya. Sekarang, seorang perempuan nifas hanya 20 hari. Berarti kan masih sisa berapa? 20 hari lagi. Tapi dia sudah suci. Sekarang sudah dia mandi suci. Mandi suci. Iya, karena sudah keluar tanda suci. Beberapa hari kemudian keluar lagi darah. Kata beliau rahimahullah, fa in ada fi muddatil arba'in. Kalau kembali darahnya keluar, masih di bilangan 40 hari. Masih di bilangan 40 hari. Fa huwa nifasun aidho, maka itu masih terhitung nifas. Jadi antara jaraknya tadi itu dia suci, berarti yang keluar lagi itu dihitung apa? Nifas. Ini kalau keluar kembali di mana? Di bilangan berapa? 40. Kalau setelahnya seperti yang tadi, bukan lagi darah nifas. Ini sudah selesai. Sebagai faedah, sebagai pembahasan penutup, apakah setiap orang yang melahirkan itu dihukumi nifas? Misalnya ada orang keguguran. Ada orang apa? Keguguran. Apakah semuanya dihitung nifas? Maka para ulama fikih merinci. Dilihat bulan berapa dia keguguran. Ini sebagai pembahasan penutup, tidak disebutkan oleh penulis, tapi kadang ditanyakan. Dilihat dari kegugurannya. Kalau dia keguguran di bulan pertama kehamilannya, misalnya telat datang bulannya, baru menikah, telat terlambat haidnya, di waktu yang biasa dia haid sebelum menikah, dia tes hamil. Setelah itu, karena mungkin ada kegiatan atau apa, keguguran. Masih di bulan pertama atau di bulan kedua, masih setetes mani. Bulan kedua sudah setetes darah. Apakah ada nifas?
maka di sini sepakat para ulama tidak ada nifas. Darah yang keluar itu darah rusak, tidak dianggap nifas, tidak pula dianggap haid. Ini di waktu itu. Demikian pula di bulan ketiga. Di bulan ketiga, kan di bulan ketiga sudah apa bentuknya? Kan bulan pertama adalah mani, bulan kedua adalah darah, bulan ketiga daging. Tapi belum terbentuk. Belum ada tangan, kaki, belum. Apakah kalau keguguran di saat itu ada nifas? Dalam hal ini ada sedikit perselisihan, apakah nifas atau tidak, dan yang benarnya dia tidak nifas. Tidak dianggap nifas. Ini bulan ketiga. Bulan keempat. Bulan yang keempat. Apakah dianggap nifas kalau dia keguguran bulan keempat? Dilihat. Kalau belum ditiup ruh bulan keempat, tapi belum melewati umur yang ditiup padanya ruh, yaitu 4 bulan atau 3 kali 40 hari. Kan di fase penciptaan ada 3 dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ketika 40 ketiga itu sudah ditiup ruh. Sudah tiup ruh. Sekarang kan di bulan keempat, berarti ini kan bulan keempat ini sudah terbentuk, ada tangan, ada kaki, tapi belum masa ditiup ruh. Maka juga ini kalau keguguran bukan nifas. Walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama, bukan nifas karena dia kalau keluar belum dikatakan manusia yang keluar. Kalau setelah ditiupnya ruh sudah hidup, kemudian dokter periksa sudah meninggal janinnya, sudah ditiup ruh sebelumnya, maka ini disepakati dia sudah terhitung nifas kalau keguguran di situ. Kalau keguguran di situ. Ini sebagai faedah terkait dengan orang yang keguguran, yaitu melahirkan sebelum waktunya. Dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan Kitabut Thaharah. Di pertemuan akan datang baru kita masuk di Kitabus Shalah, karena tanggung kalau kita masuk di hari ini. Kita akhirkan saja insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada mau bertanya tentang darah haid atau nifas, boleh bagi yang belum jelas. Ini ada pertanyaan pertama di luar dari pembahasan kita. Apakah ada sunnahnya setiap sholat fardu dibaca as-salatu jami'ah rahimakumullah? Atau adakah contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat? Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah ketika sholat fardu 5 waktu. Tidak ada penukilan dari Rasulullah, tidak ada juga penukilan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tidak ada penukilan daripada sahabat. Kenapa kita pastikan? Kalau ada, pasti Rasulullah kan ucapkan di depan banyak sahabat, karena di sholat 5 waktu dan sering berulang, pasti akan dinukil. Ini sholat 5 waktu. Di jawaban sebelumnya, di pekan sebelumnya, ditanya juga tentang hal ini. Itu sunnah diucapkan di sholat gerhana. Itu sunnah diucapkan di sholat gerhana yang tidak ada azannya, tapi dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sunnah kita ucapkan, si muadzin bilang as-sholatu jami'ah, sunnah. Adapun di sholat wajib sudah ada panggilan khususnya, yaitu azan, yang kita maklumi. Kan di situ kan ada panggilan, hayya 'alas shalah. Itu kan sudah cukup. Mari kita sholat. Mari kita sholat berjamaah. Iya, makanya kalau hujan diganti hayya 'alas sholahnya dengan as-sholatu fi buyutikum, atau dengan lafaz shollu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian. Kita tidak baca hayya 'alas sholah ketika hujan.
muadzinnya ganti dengan lafaz ya, sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian. Salatlah di rumah kalian. Jadi tidak ada penukilan karena memang sudah ada azan di situ. Sudah ada azan di situ. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat setiap sholat subuh harus dikunut? Iya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia katakan Rasulullah SAW beliau kunut di sholat subuh, tidak pernah beliau tinggalkan hatta faraqad dunya, sampai Nabi SAW meninggal. Sampai Nabi SAW meninggal. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi dia hadis yang dhaif. Tapi dia adalah hadis yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Pertama, kita tidak perlu periksa sanadnya dulu. Kita bisa hukumi dia hadis yang dhaif karena menyelisih hadis Anas dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ini dalam riwayat Imam Muslim, Anas, sahabat yang sama, pembantu Rasulullah SAW, pelayan beliau katakan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut illa linazilatin nazalabih. Bahwa Nabi SAW tidak pernah kunut kecuali kalau ada kejadian yang menimpa beliau. Seperti di masa itu para sahabat Nabi SAW dibunuh, para penghafal Quran dibunuh, maka Nabi SAW kunut di sholat 5 waktu semuanya. Iya, jadi beliau SAW, kata Anas, tidak pernah kunut kecuali ada kejadian yang menimpa kaum muslimin. Jadi dia bilang tidak pernah kunut kecuali ada kejadian. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi tiba-tiba dikatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai belum meninggal. Ini menyelisih riwayat Imam Muslim. Ketika ada berselisih dua periwayatan, maka kita lihat siapa yang terpercaya dari dua yang meriwayatkan ini. Itu kita sebagai pemula. Itu pandangan kita sebagai pemula. Karena kita pemula tidak bisa periksa sanad. Maka tentunya kita akan terima riwayat Imam Muslim. Karena dia adalah salah satu kitab dari dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Ini riwayat Imam Muslim. Makanya kita lebih memilih riwayat Muslim daripada riwayat Imam Tirmidzi. Karena itu lebih kuat daripada Tirmidzi. Itu pandangan kalau kita sebagai orang awam. Yang kedua, kalau kita belajar hadis tentang istilah rijal, periwayat hadis, dalam riwayat Imam Muslim, rawinya semua terpercaya. Karena Imam Muslim persyaratkan dalam Sahih Muslim dia hanya memasukkan hadis sahih yang riwayatnya itu bersambung. Yang riwayatnya apa? Bersambung. Bahkan belum mempersyaratkan harus perawinya itu semasa dengan guru sebelumnya. Harus semasa. Imam Bukhari lagi lebih ketat lagi, harus semasa dan bertemu. Kalau Imam Muslim harus semasa. Lahirnya dan meninggalnya gurunya itu harus ketemu. Kalau tidak ketemu maka terputus. Semua periwayat hadis kan ada penukilannya. Dia hidup di tahun sekian dan sampai tahun sekian. Kalau tidak bisa berdusta karena akan didustakan oleh sejarah. Iya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim kan rawinya semua kuat. Ketika kita melihat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada rawi yang bernama Abu Ja'far. Ini rawi, dia adalah rawi yang dhaif. Jadi ini setelah kita periksa sanad. Ternyata rawinya ada rawi yang dhaif, yang menambah kuat apa yang kita pegang bahwa hadis tentang kunut subuh dhaif. Sampai yang Masya Allah
yang perlu antum ketahui, sampai Imam Tirmidzi rahimahullahu taala menukil hadis ini yang perlu sebenarnya kita lihat baik-baik. Jangan sampai kita hanya mengatakan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ternyata ini tentang kunut. Imam Tirmidzi meriwayatkannya dan beliau katakan bahwa pendapat mayoritas ulama adalah tidak kunut subuh. Karena hadis tadi itu dhaif. Imam Tirmidzi meriwayatkannya bukan karena sahih, tapi untuk menyampaikannya. Untuk menyampaikan ini hadis dhaif. Makanya beliau menukil satu hadis dari Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh. Kata sahabat ini, "Ai bunai muhdath." Wahai anakku, itu perkara baru. Tidak ada dilakukan di zaman Nabi SAW. Sekarang Nabi tidak pernah tinggalkan. Yang menukil hanya Anas. Ini kan katanya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai belum meninggal. Sekarang menukil siapa? Hanya Anas. Apakah sahabat lain tidak mau menukil ini kebaikan? Begitu. Ini menunjukkan ada sesuatu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Makanya Imam Tirmidzi sendiri bilang mayoritas tidak kunut. Mayoritas tidak kunut. Itu wallahualam secara hadis. Secara hadis, karena selalu kita bercerita tentang kunut, ya. Kita kadang hanya mengatakan berselisih. Ada mengatakan sunnah, ada mengatakan tidak. Sekarang kita harus tahu kenapa berselisih. Itu sebagai kita penuntut ilmu. Orang yang memang ingin mencari tahu kenapa di sana tidak kunut, sementara di sana kunut. Harus kita tahu apa landasannya. Yang kunut landasannya hadis riwayat Imam Tirmidzi yang kita sudah jelaskan tadi sanadnya. Yang tidak kunut landasannya hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Anas juga, satu orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu. Kita tidak lakukan karena dhaif, yang melakukannya dia anggap sah hal tersebut. Yang menambah musibahnya, orang yang kunut, dia baca kunut witir masalahnya. Itu kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Itu kunut diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al-Hasan, cucu beliau. Dan itu dibaca di kunut witir. Sekarang orang tempatkan di kunut subuh. Ini tambah musibah. Karena Nabi ajarkan di kunut witir, kita pergi baca di mana? Kunut subuh. Di kunut subuh. Ini masalah. Ini masalah. Ini wallahu alam, kita berbicara terus terang seperti itu tanpa merendahkan yang melakukan ataupun menghina yang melakukannya. Kita hanya bicara apa yang kita kaji, apa yang kita pernah bahas di dalam masalah kunut. Saya sudah bahas masalah kunut di pembahasan buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang tanya langsung? Silakan. Masih ada waktu? Alhamdulillah. Jangan marah-marah, Pak. Santai saja bilang banyak. Silakan. Apakah ada perbedaan antara nifasnya perempuan yang melahirkan normal dengan yang operasi? Baik. Ada pertanyaan, Masya Allah. Apakah ada bedanya nifasnya perempuan yang normal, lahir normal atau operasi? Tidak ada bedanya. Kan ilahnya cuma darah. Mau lahirnya normal ataupun operasi, darah saja. Normal tidak ada darah, tidak ada nifas. Operasi ada darah, ada nifas. Tidak ada darah, tidak ada nifas. Karena hukumnya seputar nifas ini darah. Itu dilihat. Berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan darah nifas, darah haid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu adalah darah najis, darah kotor, jauhi saat keluar darah haidnya. Berarti kalau tidak ada darah, tidak ada. Itu saja. Bukan caranya melahirkan. Karena kalau kita berbicara bagaimana dia melahirkan, itu beda-beda setiap masa. Beda-beda. Ada yang normal, ada yang operasi, kan begitu. Makanya bukan itu yang dilihat, tapi darah. Kalau ada orang melahirkan dengan cara operasi,
kemudian tidak ada darah yang keluar. Misalnya dokter sudah keluarkan semua darah di perutnya, sudah bersihkan sebelum dia tutup. Kemudian seorang perempuan ini tidak ada sama sekali keluar darah di tempat keluarnya itu. Tidak ada haid, tidak ada nifas. Tidak ada nifas. Seperti itu. Lalu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat keluarnya tadi Pak, apakah sebelum atau bersamaan atau setelahnya? Saat mulai nifas Pak dihitung. Kan tadi kan kita sudah jelaskan apa artinya nifas. Dia adalah darah yang keluar karena melahirkan. Bisa bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan, atau misalnya kan Pak orang operasi, kan tidak ada pembukaan, tidak ada keluar darahnya. Iya kan? Karena tidak ada pembukaan, tidak ada ketuban yang pecah. Misalnya, kalau seorang operasi, misalnya begitu Pak, berarti kan tidak ada keluar dari bawah. Maka dia yang keluar nanti setelah dia dioperasi. Seperti itu Pak. Mulainya keluar darahnya itu hitungannya. Seperti itu. Ada lagi dari bapak-bapak? Silakan. Sudah menikah? Oh, alhamdulillah. Yang tadi yang kita bahas. Jadi ini ada kasus, jadi darah dari istrinya setelah melahirkan putus-putus. Jadi sekarang keluar terus kemudian putus. Tidak ada keluar, kering di tempat keluarnya. Maka saat kering dia suci. Nanti keluar lagi dia nifas. Yang penting masih di bilangan berapa? 40. Itu ketentuannya tadi. Seperti itu. Apa maksud dari perkataan sahabat Abu Darda tentang sampai burung pun bisa terbang? Maksudnya? Apakah juga wajib bagi perempuan? Oh, ini pertanyaan kedua. Apa maksud pertanyaan pertama ini? Perkataan Abu Darda sampai burung pun bisa terbang. Sampai burung pun bisa terbang. Hah? Hingga burung yang terbang bisa tertahan. Apa? Hingga burung yang terbang bisa tertahan. Hingga burungnya terbang bisa tertahan. Kita yang punya pertanyaan? Bukan. Dari mana kita tahu apa maksudnya? Harus orangnya ini. Tidak apa-apa, saya berutang ini kalau ada yang mengaku. Apa maksudnya ini Abu Darda? Karena saya tidak menyampaikan perkataan Abu Darda. Ini kan yang kita baca sendiri mungkin. Karena saya dalam malam ini tidak ada perkataan Abu Darda saya nukil. Siapa yang punya pertanyaan? Kalau mengaku saya kasih hadiah, betul. Iya, saya kasih seperti tadi, itu darah, buku darah. Semua tentang darah. Hah? Kita yang tanya? Oh, saya tidak mau. Saya mau yang punya. Siapa mengaku Gi? Kita? Hah? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat ke hadiah tak? Dapat. Saya sudah janji. Oh, tadi perkataan Abu Dar, bukan Abu Darda. Jadi saya tadi nukil, ada perkataan Abu Dar Al-Ghifari, beliau bilang bahwa dalam Islam, Nabi SAW beliau bilang gini, tarokana Rasulullah SAW wa qad 'allamana kulla syai'in ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dan beliau telah mengajarkan kepada kita seluruh ilmu. Sampai ta'ir, sampai burung.
Bagaimana dia membolak-baliknya sayapnya di atas langit, itu Nabi jelaskan. Nah, ada masalah? Apa yang kita tanyakan ini? Oh, maksudnya Nabi mengajarkan kita semuanya. Nah, tentang burung, kenapa dia bisa terbang? Ya, di dalam surat di Al-Quran, ma yumsikuhunna illa rahman. Ya, tidak ada yang menahannya dia di situ kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi jelaskan siapa ini yang menahannya di situ. Kita paham maksudnya? Seperti itu. Alhamdulillah dapat hadiah atas keberaniannya. Iya. Nanti tagih ya. Utang ini 2 ya, saya utang 2. Apakah juga wajib bagi perempuan mengqadha salat kalau nifas atau haid? Hah? Mengqadha salat? Kan salat kalau haid atau nifas tidak ada qadha. Puasa atau puasa. Ah, kita masih punya itu ini. Iya. Masih punya itu ini, mengaku Ki. Iya. Karena satu kertas. Iya. Apa maksudnya ini? Salat. Tidak ada. Perempuan yang haid atau nifas tidak qadha salat. Hanya qadha apa? Puasa. Itu disepakati oleh para ulama. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, umirna biqada'is shalah, umirna biqada'is shaum. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Kecuali orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij yang punya pemikiran keras, mereka perintahkan juga istrinya untuk mengqadha salat. Untuk mengqadha salat. Makanya ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, apakah perempuan mengqadha salat kalau dia haid? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah kamu orang Haruri? Haruri maksud orang Khawarij. Dia bilang tidak, saya cuma mau bertanya. Saya cuma mau bertanya. Maka karena orang Khawarij, dia perintahkan istrinya untuk qadha. Iya, kan dia tinggalkan katanya kewajibannya. Betul, dia tinggalkan kewajiban, tapi Allah kan bolehkan untuk tidak sholat. Jadi dia tinggalkan karena ada halangan yang dibolehkan oleh syariat. Apakah sah sholatnya jika kita tidak membaca amin setelah baca Al-Fatihah? Sah sholatnya. Sah. Karena hukum membaca amin bagi makmum di sholat jahriyah, hukumnya wajib, bukan rukun sholat. Hukumnya apa? Wajib, bukan rukun sholat. Yang membuat sholat batal itu kalau rukun kita tinggalkan. Misalnya takbiratul ihram, itu rukun sholat. Ada orang sholat datang langsung tidak baca takbir, batal sholatnya. Karena dia tinggalkan apa? Rukun. Atau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun sholat, tidak sah sholatnya. Adapun amin, ini hukumnya adalah wajib bagi makmum di sholat jahriyah. Bagi imam sunnah. Bagi imam sunnah. Walaupun ada juga yang mengatakan wajib. Tapi bagi makmum, ketika imam membaca ghairil maghdub, tidak boleh selesaikan ini sedikit. Oh, selesaikan. Baik. Di pembahasan di hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelahnya itu maka ucapkanlah amin. Diperintah makmum. Maka hukumnya wajib, bukan rukun solat. Jadi kalau ditanya sah nggak solat? Sah. Sah nggak solat? Maka jawabannya apa? Sah. Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah habis waktu. InsyaAllah kita bertemu lagi di pekan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.